Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika di hari ini ada anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita dipertemukan lagi di hari ini dalam Renungan Harian Keluarga edisi Jumat 31 Juli 2026. Oleh karena itu saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ketika ada waktu dan kesempatan yang masih Engkau anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga sebelum kami memulaikan setiap rangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu di saat ini kami bermohon Roh Kudus Tuhan tercurah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, itu benar-benar termeterai dalam hati pribadi kami. Sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami pergi dan berada. Dan kami memohon biarlah kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan. Ini kami ya Tuhan yang datang berdoa bermohon kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan kita di saat ini diambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Kita membaca ayat 10 sampai ayat 11a. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, 'Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?' Jawabnya, 'Tidak ada, Tuhan.'" Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita di saat ini, "Aku pun tidak menghukum engkau." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan akhir yang bahagia dari setiap pergumulan yang mungkin sangat berat menerpa kehidupan kita. Mungkin seperti masalah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan masalah rumit lainnya. Sehingga menerima pasangan yang pernah mengingkari janji pernikahan yang melukai secara fisik maupun batin, tentu membutuhkan hati yang seluas samudra dan bahkan hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apapun keadaan yang terjadi dalam kehidupan ini, akan ada jalan keluar yang terbaik, di mana tidak menimbulkan masalah yang baru. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mau mengisahkan suatu akhir yang penuh emosi dan ketegangan dengan pesan pengampunan yang sangat dalam. Nah, setelah semua penuduh-penuduh ini, orang-orang yang menuduh perempuan ini pergi karena disadarkan oleh perkataan Yesus Kristus, maka tinggallah ia dengan perempuan itu. Tidak ada orang lain, tidak ada suara penghakiman, yang ada hanya suara kasih karunia. Di sini kita melihat Yesus Kristus tidak menanyakan dosanya. Ia tidak mempermalukan perempuan itu, tetapi sebaliknya ia memberikan pengampunan yang membawa perubahan pada dirinya. Sehingga kalimat terakhir dari Yesus Kristus ini sangat penting dikatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau." Nah saudara, Yesus Kristus tidak menutup mata terhadap dosa. Ia tahu apa yang dilakukan oleh perempuan itu adalah dosa. Tetapi Yesus Kristus di sini memberikan kesempatan untuk perempuan ini memperbaiki dirinya. Yesus Kristus tidak menambahkan luka dengan penghakiman, tetapi kita melihat bahwa dia memberi harapan lewat suatu pengampunan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen pun kita sering melihat ada kelemahan, ada kesalahan satu sama lain. Tapi pertanyaannya bagi kita, apakah kita bersikap seperti Yesus Kristus? Atau apakah kita memberi kesempatan kedua? Atau kita terus mengungkit dan menyalahkan?
Nah, sebagai keluarga Kristen, lewat firman ini kita diajarkan untuk memberi pengampunan, tetapi juga jangan kita lupa bahwa pengampunan Tuhan Allah adalah titik balik dalam kehidupan kita. Ini bukan tiket bebas untuk kita berbuat dosa lagi, tetapi jika Tuhan Allah sudah mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni sesama kita. Sehingga dengan demikian hidup kita akan diubahkan jika kita sudah mengampuni orang di sekitar kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, bahkan sahabat kita. Maka pengampunan ini bisa menyembuhkan luka batin kita. Sehingga saudara, hubungan yang rusak pasti akan dipulihkan dan kita hidup dalam damai sejahtera serta kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam permohonan doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk persekutuan yang indah yang boleh tercipta di saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami untuk kami melangkah dalam setiap anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan. Oleh karena itu Tuhan, lewat firman yang diperdengarkan bagi kami di saat ini, maka Tuhan Engkau ajarkan kami sebagai umat kepunyaan-Mu untuk kiranya kami mampu hidup dalam kasih, mempraktekkan kasih Kristus di tengah-tengah keberadaan kehidupan kami, walaupun pergumulan tantangan itu datang dalam hari-hari kehidupan kami, baik secara pribadi, baik bersama dengan keluarga kami, tetapi meyakini dan percaya bahwa belas kasihan dan kasih Tuhan senantiasa akan teralami dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa Kekal, memberkati untuk gereja-Mu, gereja Masehi Injili di Minahasa, khususnya bagi kami yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Mari Engkau memberkati kami sekalian, dari pelayan khusus yang ada, penatua, diaken, para pendeta yang ada. Bahkan ya Tuhan, bagi setiap komisi kerja dalam setiap tugas tanggung jawab kepelayanan yang mereka emban. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, memberkati pelayanan yang mereka lakukan. Bahkan ya Tuhan, bagi semua anggota jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 27, senantiasa pemberkatan tangan kasih Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka, senantiasa Tuhan buat semuanya itu berhasil. Bahkan ya Tuhan Yesus, Engkau juga senantiasa yang akan memberkati bagi semua pendengar renungan harian keluarga yang ada, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, senantiasa pemberkatan tangan kasih Tuhan menjadi bagian kehidupan dari mereka sekalian. Tuhan melihat ketika ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan dan ada kesulitan yang menerpa kehidupan mereka dalam perjalanan hidup ini, maka Tuhan yang akan memampukan mereka boleh keluar dari semuanya itu, sehingga bersama dengan Tuhan ada damai sejahtera dan sukacita iman. Bahkan Tuhan memberkati kami sekalian yang mendengar renungan harian keluarga ini. Engkau berikan berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kemampuan dalam hari-hari hidup yang kami jalani dan kami tapaki, sehingga apapun yang menjadi harapan kerinduan kami, Tuhan yang mendengar dan Tuhan membuat semuanya itu berhasil. Terima kasih banyak Tuhan. Aktivitas rencana hidup kami di sepanjang hari ini, esok dan seterusnya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta dan kasih, dan Tuhan yang akan membuat semuanya itu indah pada waktu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tidak lupa juga kami mau mendoakan untuk Komisi Multimedia Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dalam setiap pemberian diri mereka untuk jalannya program-program yang ada. Maka Tuhan balas berkat yang terbaik. Tuhan curahkan berkat-berkat yang hanya berasal daripada-Mu saja dalam kehidupan mereka, baik pribadi bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang datang berdoa, bersyukur dan bermohon kepadamu. Tuhan dengar dan Tuhan sambut doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara,
Demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus YouTube channel Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.